kuasa pemohon, nanti silahkan boleh bertanya, tapi serahkan kepada juru bicaranya ya. Jadi tidak seperti tadi rebutan. Jadi silahkan saudara sudah menunjuk juru bicara, jadi dipercayakan kepada juru bicaranya ya. Silahkan dari kuasa pemohon. Baik, terima kasih Yang Mulia. Kalau Mega yang mana? Widi? Oke, satu-satu saya tanya ya. Kalau Mega saat ini usianya berapa? 26 tahun. Oh, Widi juga 26. Oh, beda setahun ya? Ya. Kalian waktu itu bersahabat dengan Eki atau dengan Vina? Vina, Pak. Sejak kapan mengenal Vina? Salah satu aja jawab. Nanti Kalau kelihatan. pribadi saya itu dari hari Sabtu. Oh bukan, mengenal Vina sejak umur berapa? Itu pas hari itu, Pak. Oh baru kenal hari itu? Sabtu, kan kejadiannya Sabtu. Nah, saya kenalnya Sabtu minggu kemarin ya, Pak. Oh, dalam rangka apa? Baru 1 minggu kenalan? Iya. Dalam rangka apa perkenalan itu? Kalau saya lagi main di rumah Widya, Pak. Nah, tiba-tiba si almarhumah Vina itu datang ke rumah Widi. Oh gitu. Berarti hubungannya nggak terlalu jauh ya? Enggak. Kalau Widi, sudah berapa lama kenal dengan Vina? Kalau kenal dari Vina sih Pak, pas aku SMK kelas 2 awalnya. Jadi aku diajak main sama pacar aku. Nah di situ juga ada Vina. Tapi Vina cuman deketin aku, ngajak kenalan aja Pak. Abis itu nggak langsung beruntun main Pak. Jadi ada jeda beberapa tahunnya. Barulah main lagi. Main laginya itu si Vinanya minta pin BBM ke aku, sama aku kasih. Begitu. Kenal Vina dekat? Dengan keluarganya kenal? Kalau keluarganya sih nggak terlalu ini Pak, cuman kalau misalkan si kakaknya, maksudnya kenalnya tuh di BBM aja Pak. Jadi kakaknya kalau misalkan BBM tuh cuma nanyain si Vina aja. Waktu itu bukan WhatsApp ya, BBM-nya? Ya BBM Pak. SMS juga? Ya. Kapan kalian terakhir ketemu Vina? Widi? Terakhir ketemu Vina? Kalau terakhir ketemu Vina sih yang tanggal 2 itunya 27 Agustus itu Pak terakhir. Oh hari kejadian sempat ketemu? Iya sempat, cuman apa sih namanya nggak dari terakhir ketemu itu maghrib itu Pak, terakhir banget. Ketemu di mana? Di rumah saya. Oh pindah ke rumah? Iya jadi si Vina itu menginap Pak di rumah saya selama 1 minggu, tapi nginepnya nggak beruntun 1 minggu Pak. Tunggu, kamu sebelum memberi keterangan saksi ini pernah memberi keterangan saksi tempat lain? Enggak. Pernah dipanggil polisi atau pengadilan? Enggak. Oke. Berarti tanggal 27 Agustus 2016 Ya. Vina sempat bermalam di rumah kamu? Jadi sama aja Pak kayak si Mega. Jadi tuh seminggu sebelumnya itu si Vina tuh sering main ke rumah saya, tapi saya nggak tahu Pak dia alamat rumah aku taunya dari mana, saya nggak tahu. Oh, tapi nginap? Iya menginap, jadi dalam 1 minggu itu ada 3 kali nginep di rumah saya Vina. Itu seizin orang tuanya? Seizin orang tuanya sih? Iya. Enggak, saya nggak nanya begitu Pak ke Vina enggak. Boleh orang nginap di rumah kamu tanpa asal nginap aja? Iya, asal nginep aja. Orang tua kamu nggak keberatan? Orang tua saya di Jakarta, jadi saya di rumah ada sama uas saya. Apa saja yang dilakukan Vina selama di rumah kamu, selama nginap? Orangnya sih jarang ngobrol sih Pak, jadi tertutup orangnya. Makanya kalau misalnya saya nanya ke Vina agak nggak digubris juga sama si Vinanya, soalnya orangnya cuek banget Pak. Nah, waktu malam nginap itu ada berapa orang yang nginap? Saya sama si Mega aja berdua, sama adik saya 1 Pak. Oh, sama adik? Ya. Siapa yang antar Vina ke situ? Yang antar atau jemput dia dari rumah kamu? Oh jadi pas di hari 27-nya itu Pak, si Vina itu BBM ke saya minta jemput. Minta jemput dari mana? Jadi di rumah saya ada saya sama si Mega sama adik saya. Jadi si Vinanya itu BBM saya minta jemput. Aku mau nginep ke rumah kamu. Begitu. Kamu oke kan atau tidak? Aku jadi aku tunjukin ke Mega. Meg, kata aku tuh si Vina minta jemput, minta tidur di rumah aku. Kata si Vina, ya udah ya nggak apa-apa dijemput aja. Jadi aku OTW itu. Nah, sekarang yang OTW siapa? Dia? Iya buat kita berdua. Menuju kemana? Ketemu Vina? Ketemu tapi kita itu jemputnya nggak di rumah Pak. Kita itu tunggu di gang. Jam berapa itu?
OTW dari rumahnya kurang lebih jam 1-an Pak. Siang? 1:30. Iya. Terakhir berkomunikasi maghrib. Komunikasi. Enggak, kan jam 1 siang kan kalian ketemu. Ya. Kalian bawa kemana Vina? Bawa ke rumah Widi. Bawa ke rumah Vini dari jam berapa? Dari duhur sampai ini. Jadi gini Pak ceritanya kan. Nah si Vina itu minta jemput Widi. Nah udah dijemput terus ke rumah Widi kan Pak. Nah pas nyampe rumah Widi itu aku kan langsung ke kamar mandi Pak. Nah si dia itu nggak tahu ngobrol sama Widi. Nah pas saya keluar dari kamar mandi itu dia lagi nyalain kompor tapi nggak bisa. Nah saya langsung kan nanya, kamu apa? Mau bikin ini tapi nggak bisa. Nah terus Widi ngomong, gak enak bikinin gitu Pak. Bikinin, nah sama saya dibikinin. Terus nggak tahu Widi sama si almarhumah ngomong apa. Nah terus pas itu mie udah jadi udah lagi makan, si almarhumah tuh nggak mau makan, fokus ke HP. Terus tiba-tiba ngomong minta anterin ngambil uang ke Mbak Neng, ke kontrakannya Mbak Neng. Nah terus itu tuh saya sama Widinya kan agak kesel Pak, orang baru nyampe udah mana jemputnya panas tapi dianya minta balik lagi, kan 2 kali kerjaan Pak. Nah terus dianya nggak mau makan, dia tetap kekeh ngeyel mau ngambil gitu Pak, minta anter ngambil uang. Nah terus pas habis asar kurang lebih jam 4-an diantar sama saya Pak, diantar terus ke kontrakannya Mbak Neng. Kalau jalannya saya lupa Pak. Nah terus abis itu balik ke rumah Widi lagi, mau balik ke rumah Widi lagi, arah mau ke rumah Widi itu di sekitaran bypass saya ketemu sama bukan saya Pak, si almarhumahnya itu nepuk saya kalau itu ada Eki. Nah saya kan gak gubris Pak, soalnya karena saya itu lagi nyetir, fokus nyetir, nggak taunya dibelokin ke kiri terus dipalang. Nah saya kan kaget, takut dikira orang jahat atau apa. Nah siapa yang memalang? Eki. Nah terus di Vina ngomong itu Eki, aku mau ngomong dulu sama Eki. Oh ya udah. Nah terus itu tuh agak jauh jaraknya Pak. Nah nggak tahu mereka tuh kayak agak debat juga di situ tuh Pak. Mereka kayak agak debat. Nah terus agak lama pokoknya Pak. Nah itu jam berapa? Kurang lebih jam 5. Nah terus itu soalnya hari udah mulai agak gelap Pak. Nah terus dia balik lagi ke aku, nah minta izin, karena kalau aku dipanggilnya mak aku pulangnya sama Eki ya. Oh nggak bisa, katakan kamu keluarnya sama saya ya pulangnya harus sama saya lagi. Nah tapi dianya tetap ngeyel, nggak bisa kataku tuh. Nah nanti saya yang dimarahin sama Widi, soalnya kamu keluarnya sama saya, kamu berarti masih tanggung jawab saya. Enggak, saya nanti habis ini juga sama Eki langsung ke rumah Widi lagi. Nah udah habis itu tuh Pak, saya mereka dulu berdua nggak keubek sama saya Pak. Saya juga nyari jalan pulang tuh sambil inget-inget jalannya Pak, karena saya nggak inget. Nah udah pas nyampe rumah Widi, tapi almarhumah belum datang. Almarhumah sama Eki itu belum datang. Nah selang agak lama, nggak agak lama, saya tuh kan dijemput sama cowok saya mau pulang ke rumah saya. Nah itu pas saya keluar gerbang rumah Widi, Vina datang sama si Eki, tapi Ekinya nggak nunggu di rumah, nunggunya di sumur Pak. Nah si Eki nunggu di sumur. Nah situ tuh ada satu cowok tapi saya nggak tahu itu siapa Pak, temennya lagi. Terus udah saya nggak tahu lagi. Terus pas jam 8, kurang lebih jam 8-an itu saya cepet, kalau aku mah SMS minta talangin voucher tri yang 1000-an. Nah sama kalau misalkan dia ada uang talangin makanan atau bawa oleh-oleh lah gitu Pak. Nah terus udah dia ngerespon, cuma aku nggak ingat dia balasnya apa. Terus udah Pak. Kalau Widi gimana? Sama kejadiannya? Kalau aku cuman sampai di jam kurang lebih 2:30 aja sih Pak, soalnya Mega yang nganter ke rumahnya Mbak Neng, jadi saya nggak tahu perjalanan dianya sama si Mega kemana karena posisi saya ada di rumah. Oke, kita persingkat ya. Sejak kapan kalian mengetahui ada berita Vina kecelakaan? Kurang lebih jam 12 malam. Dari siapa? Dari status BBM sama status Facebook banyak. Terus apa yang kalian lakukan dengan berita itu? Awalnya sih nggak percaya dulu Pak, awalnya nggak percaya, maksudnya maghrib masih keluar sama pacarnya, kita masih bareng-bareng, tapi nerima kabar begitu, maksudnya aku juga sama Mega agak kaget dulu Pak.
Pas begitu tuh aku nelpon berkali-kali di jam setengah 11 lebihan lah Pak, nggak diangkat-angkat sama si Vinanya. Jadi aku nelpon tuh ada 4 kali Pak. Yang pertama itu nggak nyambung, mati HP-nya. Yang kedua nyambung tapi nggak diangkat. Yang ketiga nyambung diangkat, cuman nggak ada suara apapun Pak, terus mati sendiri. Kapan terakhir menelpon kontak sama Vina, WA atau telepon atau BlackBerry? Yang mananya? Kalian kapan terakhir komunikasi dengan Vina, WA atau jam berapa? Kalau saya sih setengah 11 kurang Pak. Setengah 11 itu berarti jam 22 lewat 25? Kurang lebih ya, kurang lebih. Oke. Sama? Mega? Kalau saya mah jam 8 lebihan Pak. Terakhir? Ya terakhir yang minta kuota itu, pulsa. Baik, dalam wawancara saudara dengan Reza Indragiri, kalian telepon Pina dan Pina berbicara sedang odol. Happy mabuk. Coba ceritakan odol itu maksudnya apa? Odol itu apa? Ada nggak berbicara? Kalau iya, cuma kalau odol-odol sih enggak Pak. Nggak ada kalimat itu? Enggak ada Pak. Kamu dapat dari mana? Maaf ya, ini ada sedikit klarifikasi. Waktu wawancara ngobrol dengan Vina, kan menerangkan Vina ditelepon ketawa-ketawa cekik-cekikikan tuh, itu gimana tuh ceritanya? Ada kaitannya, terus ada kalimat odol itu apa tuh? Ada nggak kalimat odol itu? Enggak Pak, aku enggak. Tapi kalau happy-happy betul ya, ketawa-ketawa. Iya. Nah setelah ketawa-ketawa, berapa menit kemudian susah dihubungi gitu ya. Tapi Iya. waktu terakhir dihubungi, memang Vina kelihatan bahagia banget ya, gitu, happy-happy gitu ya. Saya pertegas, saudara happy-happy itu dalam keadaan mabuk nggak dikira Vinanya? Enggak Pak, Oke. jadi dalam happy-happy itu aku nanyanya cuman enggak, aku nggak bilang begitu, enggak, bukan, enggak Mungkin, nyangkut begitu. maaf yang mulia, mungkin tim pengacara kami salah namanya, mungkin obrol kali dikira odol, lagi ngobrol gitu. Iya. Ya mungkin ya, Iya. lagi obrol dikira odol gitu. Baik, kalian ini pernah mendengar ya, Vina itu dibunuh atau kecelakaan sebenarnya? Kecelakaan tunggal. Kecelakaan tunggal? Iya. Kenapa kalian begitu yakin bahwa ini kecelakaan tunggal? Karena yang nelpon 4 kali diangkat itu, halo assalamualaikum, iya gimana Pak, iya gimana Pak, kan itu kan apa tuh namanya yang bicara bapak-bapak. Oh, kamu nelpon pakai handphonenya dia? Enggak. Iya, ke HP almarhum. Iya, yang terakhir. Terus ada yang angkat? Ada Ya, siapa yang angkat? bapak-bapak, dia bilangnya begini Pak. Bilang apa? Coba jelaskin yang tegas dan keras coba. Iya, dia bilangnya begini, assalamualaikum, halo di mana Vinanya, kan aku negesinya cuma Vinanya aja sih Pak. Nah pas begitu tuh dia langsung ngomongnya gini, assalamualaikum, saya dari Polsek Talun ingin mengabarkan kalau Ananda Vina sama Eki kecelakaan tunggal di di jembatan flyover Talun. Yang perempuannya dibawa ke rumah sakit Gunung Jati, yang laki-lakinya meninggal di tempat. Itu kamu yang telepon itu ke nomor Vina? Iya. Masih ada nggak nomor telepon atau handphone kamu yang zaman dulu itu? Wah, nggak ada itu sih. Nggak ada ya? Kenapa waktu kejadian itu kalian tidak berinisiatif untuk menghubungi pengacaranya atau keluarganya menyampaikan kesaksian seperti ini? Karena udah nyari. Iya. Nggak ada nanya ya? Takutnya dibilang fitnah. Tapi nggak ada perasaan, aduh kasihan ya orang kata tidak membunuh, padahal itu kecelakaan. Nggak ada datang ke keluarganya menginformasi. Kalau misalkan aku sama si Mega sama keluarga sih Pak datangnya ya kayak istilahnya ngelayat aja Pak, ngelayat biasa aja. Ada nggak kepikiran kalian ketika ini kan berita di Cirebon Indonesia ini mereka ini kan pembunuh, gitu. Sedangkan kalian menyadari itu kecelakaan tunggal. Ada nggak perasaan kalian kok bisa orang yang nggak salah dihukum? Ada nggak perasaan selama ini? Seperti Liga Akbar diikuti rasa ketakutan, rasa penyesalan, maupun Dede. Ya. Kalau itu sih enggak sih. Karena ini kesaksian kamu ini penting banget gitu. Karena kita bisa membuktikan kalau pakai scientific crime investigation itu bisa mudah mendapatkan apakah benar jam sekian nomor telepon kalian mengontak ke nomor Vina gitu. Karena saya pernah mengalami ada ketemu teman tiba-tiba
teman ini naik mobil, naik taksi, kemudian teman saya itu kena serangan jantung. Nah, jadi ketika bukan saya menelpon teman saya, malah justru supir taksi itu menelpon ke kami, mengabarkan bahwa rekan saya itu kena serangan jantung dan meninggal dunia, dibawa ke rumah sakit. Berarti kalian mengalami, diangkat telepon nomor telepon Vina, kemudian orang itu mengatakan bahwa rekan Vina sedang kecelakaan dan sekarang dibawa ke rumah sakit Gunung Jati, betul? Oke. Ada kejadian lain yang penting mungkin untuk disampaikan di sini? Mungkin ada hal-hal yang sifatnya, apakah kondisi, namanya perempuan kan tahu, mungkin waktu itu dia lagi sehat, mungkin lagi berhalangan. Lagi haid, Pak. Lagi haid? Maksudnya lagi haid menstruasi? Ya, jadi pas siang dijemput sama aku sama Mega, kira-kira nyampe rumah aku tuh jam 2, kurang lebih jam 2, Pak. Pas begitu baru masuk ke dalam rumah, si Meganya ke WC, si Vina tuh bilang begini, Pak, Wid ada uang nggak? Dia bilang begitu. Aku minjem dong 50 aja buat beli pembalut sama beli Indomie 2. Ini kesaksian baru terungkap di sini, karena kalau disesuaikan dengan hasil lab krim atau visum itu memang ada pendarahan aktif itu. Saya nggak tahu, nanti kita akan sampaikan ke saksi ahli nanti. Tapi kalian yakin bahwa ada Vina waktu itu lagi haid? Iya, yakin, Pak. Yakin, Pak, karena saya nyuci darahnya. Nyuci Kan juga? jadi saya tuh pulang kan dari main sama pacar saya, kurang lebih jam 10, saya balik lagi ke rumah Widi. Saya kan maaf mau buang air kecil. Nah, di situ ada celana dalam sama pembalut, tapi itu masih banyak darah, Pak. Nah, kan kalau saya orangnya risih gitu tuh, Pak. Risih, saya siram-siram. Nah, itu tuh ada juga conditioner sunslick warna kuning punya saya, soalnya habis. Saya kan sambil marah-marah, soalnya saya belum pernah pakai sama sekali, tapi kok udah habis. Ini pembalut punya siapa? Jorok banget, kebiasaan, nggak pernah dicuci atau ini, gitulah, Pak. Nah, terus kata Widi, itu tuh anak itu, gitu, Pak. Ini kesaksian sangat penting sekali. Nah, jadi sebenarnya. cuci sama sayanya, Pak. Artinya, Tapi pakai kaki. saudara saksi, kalian itu disumpah loh. Disumpah di hadapan Allah Subhanahu wa taala di atas suka Al-Qur'an lagi. Artinya ini jangan seolah-olah kalian ngarang-ngarang atau mungkin lupa, mungkin pada saat sebelum kejadian, memang pada hari tanggal 27 Agustus. Iya. Jam berapa sore? Malam, Pak, jam 10-an. Saya pulang dari main sama pacar saya, balik ke rumah Widi, kan buang air kecil. Nah, itu. Berarti saya 26 kalau malam. 27 cuci celana dalamnya tanggal berapa? Tanggal 27 itu, Pak. Oh, Iya, malam Minggu. oh waktu itu Vina udah nggak ada ya? Udah nggak ada. Tapi yakin keluar. itu celana dalam milik Vina? Yakin, Pak, karena itu celana dalamnya punya dia, saya pernah nyuci, pernah jemur juga, Pak. Artinya ini Vina kalau tidur di rumah kamu, dia nggak bawa pulang celana dalamnya? Enggak, ada 2, Pak. Yang dia tinggal di situ, Pak. Ya, Cuma celana mungkin dalam itu aja. Itu aja, saya silakan begitu. Dilanjut satu pertanyaan aja buat kalian berdua. Pernah terakhir lihat gak kondisi jenazah Vina? Lihat ya kondisinya gimana? Tahu gak? Di rumah sakit. Iya. Iya. Ya, gimana kondisinya? Kamu lihatnya gimana? Kondisinya cuma yang diliatin mukanya aja, sama saya agak ngeri juga sih, Pak, ya. Jadi pas ngeliatin mukanya, kalau aku bilang ke Mega, wah ya udah Meg, kalau kecelakaan mah langsung lihat mukanya, terus udah Pak, aku keluar lagi, soalnya lemes juga sih, Pak, ngelihatnya gitu tuh. Lemes ngelihatnya. Ya cukup. Saudara saksi ya. Dua perempuan. Saudara saksi, tadi kan mengatakan ketika baru pulang, kemudian meminjam uang kan untuk membeli pembalut dan mie instan, ya baru datang itu. Itu saudara Vina waktu datang itu, apakah ganti baju dulu atau masih pakai baju yang pagi itu? Kan dia sempat pulang kan, sempat pulang.
Tadi sempat pulang terus minta balik lagi, minta dijemput oleh Mega. Ketemu Eki kan? Ya. Minta dianterin lagi. Itu pakai baju yang mana? Baju hitam lepis denim. Itu baju Vina atau dia pulang? Baju Vina. Yang leggingnya? Iya. Nah, bukan legging, lepis, kayak lepis, cuman kayak street gitu ya? iya. Kayak street. Atasannya pakai apa? Hitam. Pakai hitam? Hitam. Kaos hitam polos. Iya. Nah, iya. Kemudian kan tadi mengatakan kan pas datang ada Eki ya di depan. Tadi Mega pas pulang. Ada Eki. Itu Vinanya masih ada di dalam rumah atau gimana? Dia udah masuk ke dalam rumahnya Widi, Bu. Nah, apa yang terjadi waktu Ekinya nunggu di luar kan? Ya, Widi dengan Vina ngobrol apa itu? Oh, pas si Meganya udah pergi jam 5:30 itu tapi. Iya. Nggak Jam ada. 5:30 maghrib. Belum terlalu lama maghrib tuh, Bu. Jadi pas 5:30 itu 5:30. ya si Mega mau keluar, si Vina mau masuk ke rumah aku. Jadi si Mega sama si Vina itu papasan. Di gerbang rumah aku. Nah pas begitu tuh aku nggak nanya apa-apa, cuman aku juga agak kesel sih, Bu, udah panas-panas kan ya. Terus suruh balik lagi, aku nggak ngomong apa-apa, cuman dianya langsung OTW langsung ke kamar mandi, Bu. Aku nggak nanya apa-apa, cuman aku nanyanya tumben mandi begitu nanyanya. Cuman Kenapa ngomong tumben mandi? Karena jarang mandi, Bu. Kan kalau perempuan kan biasa ya, kadang-kadang juga ada sehari 3 kali saking pengen bersih. Emang Vina gimana kok masuk ke kamar mandi tumben mandi gitu? Soalnya jarang mandi, Bu. Jadi tuh kayak simple aja begitu tuh, Bu. Pas begitu cuman dia aku ngomong tumben mandi begitu. Terus dianya langsung bilang, iyalah mau main ke Eki begitu. Dah, itu aja, Bu. Mau main ke Eki, berarti saat itu mandi kan ya? Iya, mandi. Dia bawa baju salin? Enggak, dia nggak bawa apa-apa. Terus pakai baju siapa pas abis mandi? Pakai baju saya langsung. Maksudnya pakai baju kamu ngambil dari lemari tiba-tiba atau gimana? Oh enggak, Bu, jadi baju itu tuh maksudnya tuh lagi digantung tapi udah kering, Bu. Digantung udah kering, terus dianya habis selesai mandi dia bilang begini, Bu, aku minjem baju kamu dong, begitu dia bilangnya. Terus aku jawab, emang baju yang mana, kan begitu, Bu. Terus dia ngomongnya, ini nih baju yang ini, dia bilang begitu, Bu. Sama saya juga agak ragu, Bu, mau ngasihin minjemnya karena kan itu pemberian dari mantan pacar saya dulu, Bu, begitu. Takutnya kan kamu udah dibeliin masa dipinjam-pinjamin sama temen, takutnya kan begitu, Bu. Terus aku bilang langsung, oh ya udahlah begitu aja, Bu. Sama sekaliannya mau minjem mau minjem sendalnya begitu. Jadi sebentar, baju dipinjam, baju, sendal dipinjam. Terus yang short itu? Jadi pas habis, maksudnya tuh habis pakai baju tuh, sekalian dong yang ini juga aku pinjam begitu. Apa itu? Short segini, shortnya? tapi iya bukan kayak bahannya tuh, Bu, bukan kayak bahan lepis begitu, Bu, bukan kayak agak ngetet legging tapi agak segini ngetet banget tuh, Bu. Legging yang warnanya apa? Kalau misalkan aku inget-inget sih hitam tapi menjurusnya tuh kayak ke navy begitu, Bu. Navy kan navy. Ya. Dongker gitu. Iya. Bentuknya bukan jeans tapi warnanya seperti biru dongker seperti celana jeans gitu, warna jeans. Ya. Terus baju yang dipakai ini apakah baju ini yang dipinjam sama Vina? Ya. Ya, maju aja. Ini foto Widi yang memakai baju dari pacar, ya.
Ini betul foto Vina? Bajunya? Iya, iya. Berarti ini, Vina. Ini bajunya berarti baju Widi yang dipakai Vina pada saat kejadian. Motifnya hampir sama ya ini? Sama, ya. Oke. Kalau ini celana dalamnya Vina bentuknya kayak gini? Oh, berarti seperti itu. Ini celana dalam yang pernah dijemur Mega juga. Oh, oke. Berarti terkonfirmasi ya, betul pada saat kejadian Vina menggunakan baju Widi. Motifnya hitam bunga-bunga. Ini bawahnya apa ini? Segini nih Bu. Iya, soalnya dia agak tinggi sedikit dari saya. Iya, tapi jadi shotnya tuh segini aja Bu. Nah, ya segini. Iya, tidak langsung celana dalam. Celana dalam dulu, baru shot, baru. Iya, ada. Ya. Cukup. Ya. Cukup. Kemudian komunikasi terakhir Widi sama Vina atau Mega sama Vina itu kenapa inget banget di tanggal 27 Agustus 2016? Apa yang bikin inget? Jadi yang ingetnya tuh aku panik sama Mega, jadi tuh si HP ditaruh di ininya saya sama si Mega gitu Bu, begini di paha sambil ngelamun ngeliatin aja jam, nggak ada kabar apa-apa begitu Bu. Jadi lihat lagi begitu Bu. Ya, Nungguin Vina. Ya. Terakhir komunikasi jam berapa sama Vina? Terakhir lewat telepon komunikasinya. Apakah miss call? Apakah ada menanyakan sesuatu? Gitu. Kalau misalkan yang teleponan itu jam 10 lebih dulu Bu. Nah yang jam 10 lebih itu dia tuh ngajak aku main karena tapi akunya nggak mau dengan alasan nanti cowok sayanya marah dengan alasan begitu. Sebentar, 10-nya 10 lebih 5, 10 lebih 10 atau 10 lebih 15 atau mendekati setengah 11? 10 lebih 5-an. Malam ya, 10 lebih jam 22.05 berarti ya. Kenapa inget jam 10? Kenapa? Apa sebabnya? Karena saya juga lagi chatan sama pacar saya Bu. Lagi chatan sama pacar saya, terus dia nelpon, jadi kan saya kan aku angkat begitu tuh Bu ya. Nah pas aku angkat, dianya ngajak main, pokoknya saya ada di Sumber, kalau kamu mau ikut nanti satu arah sama si Eki, tapi nanti kamu boncengnya sama temannya si Eki. Ya, berarti pukul 22 sekitar lebih 05 atau sebelum setengah 11 ya? Iya sebelum aja Bu. Ya. Majelis mohon saya inikan dulu ya. Di dalam pertimbangan putusan nomor 4 PIB 2017 di sini menimbang bahwa berdasar rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas ternyata perbuatan para terdakwa bersama temannya dilakukan dari rentang waktu kurang lebih 1 jam 15 menit pukul 21.15 sampai pukul 22.30 dan atau lebih dari 2 tempat, yang pertama di depan SMP 11 Kota Cirebon, kemudian pengejaran sampai di tanjakan jembatan layang tol desa Kepongpongan Kabupaten Cirebon saksi saja gitu. Ya, Maksudnya mengingatkan itu kepada termohon. Jadi kalau pada pukul 22.05 atau 05 atau 010 atau 012 ya, tapi belum setengah 11. Itu kenapa? Apakah diingatkan harus pulang jam 10? Karena saya gini, kalau perempuan biasanya harus pulang sebelum jam 10. Ada nggak komunikasi gitu sebelumnya sama Vina? Kenapa nginget? Kenapa ada jam segitu ditanyain? Oh jadi pas dianya mau pergi sama si Eki, aku bilang begini Bu, kamu mainnya jangan lama-lama ya, sampai jam 10 aja. Soalnya aku nggak enak Bu, saya nggak enak sama tetangganya. Soalnya kan kamu nginepnya di rumah aku takut diomongin kalau di sini tuh jam 10 malam tuh anak perempuan harus sudah pada pulang kalau main, begitu Bu. Oh, berarti karena kebiasaan di lingkungan sekitar rumah Widi, ya kalau jam 10 anak-anak harus sudah ada di rumah, terutama anak perempuan. Widi sempat mengingatkan Vina. Iya. Nah,
kemudian ketika jam 10 belum datang makanya di telepon gitu. Iya, iya. Nah, itu untuk nyuruh Vina pulang atau apa? Aku cuma mau nanyain ada di mana aja, Bu. Berarti sempat menanyakan Vina ada di mana. Iya. Tapi betul ya, jam 22.05 sekitar jam 22.05 ya. Iya. Kemudian mendapatkan informasi Vina kecelakaan itu jam berapa? Kurang lebih jam 12 malam, Bu. Jam 12 malam. Ya, kurang lebih. Tapi setelah jam 22.05 ada komunikasi lagi nggak? Ada, Bu. Apa itu? Saya cuma nge-SMS D Itu jam berapa? SMS D jam berapa? setengah 11-an. Setengah Karena 11. jaraknya agak lama, Bu. Soalnya saya tuh mau mastiin dia udah setengah 11 tapi belum ada pulang-pulangnya, belum ada kabarnya gitu kan, saya takut gitu tuh, Bu. Namanya juga masih kecil waktu itu kan. Gitu, Bu. Ya, dibalas nggak waktu D gitu? Sudah nggak ada respon sama sekali, Bu. Berarti yang komunikasi langsung sih jam 22.05 sampai antara 05 sampai 10 itu. Benar 22.05? Ya. Tepatnya jam berapa? Tepatnya jam berapa itu? Saya ingat saya sih pokoknya belum setengah 11, Bu. Saya ingat saya belum Ya, setengah 11. belum setengah 11 tapi lebih dari jam 22.05. Ya. Ya. Cukup. Ya. Setelah 22.05 atau 010 ada Vina berusaha telepon nggak atau Widinya yang berusaha telepon? Bukan Widinya, Bu. Si Pinanya. Miss call saya 3 kali. Cuman asumsi. Miss call 3 kali. Iya. Itu berarti jam berapa itu? Kan dari miss call kelihatan tuh. Pokoknya dari yang dia ngajak main nelpon sama dianya diangkat sama akunya direspon kurang lebih 10 menitan habis itu tuh, Bu. Kenapa Widi nggak mau ngangkat? Dikarenakan asumsi saya nggak gimana-gimana ya, Bu. Cuman akunya mikirnya aku nggak mau keluar, nggak mau main. Asumsi sayanya cuman risih aja, Bu, diteleponin. Kemudian ngomong nggak ke Mega kalau ini? Ngomong. Terus respon Mega gimana? Kan berduaan nih, selalu berdua gitu. Kan lagi ngobrol itu tuh, Bu. Dia cerita, ini si Vina. Gak apa-apa pakai bahasa Jawa aja. Iki je Vina nelponi baik, jadi angkat. Kenapa beli gelem diangkat? Mungkin lu ngajak idolan baik, ini jaga tis bengi, kayak ini disewoti. Oh, berarti kalau Widi memang punya kebiasaan kalau jam 10 tidak boleh keluar rumah. Ya, Mega juga begitu. Karena kan kalau ceritanya kan dengan kenal dengan Vina kan tidak terlalu lama ya, jadi tidak hafal kebiasaan dia kan. Iya. Sebentar Mega, tadi artinya apa itu? Ini nggak ada yang ngerti, kami juga bukan orang sini kan, jadi nggak ngerti kami. Artinya apa tadi yang bahasa? Tadi bahasa Cirebon kan ya? Nah, artinya apa? Ini Vina nelponin terus gitu kan, nah mau diangkat enggak, nah terus beli enggak lah gitu, Bu. Enggak lah, kenapa? Nanti tuh dia ngajakin main terus, ininya sedangkan udah malam banget gitu, Bu. Oh, itu artinya nanti saya dimarahin sama orang tua saya, sama pacar saya, terus juga nanti kamunya di sini sama adik saya aja gitu, Bu. Ya, cukup yang mulia. Baik yang mulia, demikian sudah cukup dan sangat bermanfaat buat kami dan semua untuk perjuangan ini. Terima kasih. Ya, sudah ya dari kuasa pemohon, dari termohon. Terima kasih yang mulia atas kesempatannya. Mungkin sedikit saja ya, saya mau menyampaikan. Ya, Mega dan Widi. Jadi tadi ada yang nelpon bapak-bapak atau apa tadi yang menyatakan bapak-bapak itu siapa? Dia mengenalkan Polsek Taluk itu polisi ya, polisi. Persisnya dipakai mic. Persisnya dia ngomongnya kayak gimana? Coba persisnya kira-kira bahasanya yang dia sampaikan. Assalamualaikum. Nah, saya enggak langsung jawab waalaikumsalam, Pak. Jadi saya langsung jawabnya ngomel-ngomel, Pak, dikarenakan kan yang ngomel-ngomel siapa? Aku. Karena aku panik kan, Pak. Si Pinanya kan belum datang-datang. Iya. Nah, jadi akunya ngomong gini, Pak, Pinanya mana begitu. Nah, terus dari Assalamualaikum itu si bapak-bapaknya jawab lagi, saya dari Polsek Talun ingin memberitahu bahwa Anda Pina sama si Eki
kecelakaan. Kecelakaan. Ya, begitu kecelakaan. Yang satu yang laki-laki meninggal di tempat, yang perempuannya dibawa ke rumah sakit Gunung Jati. Udah, Oh begitu gitu. aja. Itu jam kira-kira jam 12 tadi ya? 12 Ya, malam jam ya. 12-an, ya. Kemudian apa yang saudari lakukan habis itu? Aku diem dulu Pak, lemes sih Pak. Enggak, maksudnya rencana langsung lihat atau gimana ya sudahlah gitu. Diem dulu. Diam dulu. Ya, diem dulu. Kaget sih Pak, Kaget. ya. Lemes juga. Mhm. Abis itu langsung ke rumah sakit Gunung Jati. Ke rumah sakit Gunung Jatinya jam berapa itu? Kurang lebih jam 1 Pak. Jam 1. Kurang lebih. Berarti masih ngelihat ya kondisi dua orang itu ya? Kalau yang Eki saya nggak ngeliat Pak. Nggak, Pina? kalau si Pina aku ngeliat. Oh, ngelihat. Kemudian kondisinya gimana waktu itu? Bisa diterangkan nggak kondisi yang saudari lihat waktu itu? Cuman ini aja sih Pak, kayak nggak terlalu detail gini, enggak Pak. Jadi oh ya udah Mir, ke kecelakaan tunggal, udah begitu aja Pak. Iya, gimana yang begini itu yang saudari lihat gimana? Cuman ininya aja sih Pak, mukanya aja sama ada darah di hidung yang begitu aja Pak. Nggak Darah di terlalu hidung. intens, ya. Oh, tapi nggak detail, nggak tahu ya? Iya, nggak Oh detail. gitu. Nah kemudian ini kan saudara tahunya ini berarti kecelakaan tunggal waktu itu. Iya, Kapan itu kemudian menjadi peristiwa pembunuhan? Yang saudari tahu kapan? Berapa lama setelah kejadian itu? seminggu setelah kejadian. Seminggu setelah itu. Iya, Apa beritanya kok bisa jadi itu? beritanya cuman yang aku lihat di sosial media tuh Pak, yang ditangkap-tangkepin ngomongnya kayak pembunuhan nah gitu aja Pak. Oh gitu. Lihatnya, iya. Tapi nggak tahu ya cerita ininya bagaimana ya. Oke. Berarti seminggu setelah itu ya berubah menjadi itu. Nah kemudian waktu di rumah sakit ngelihat kondisi Vina itu, apakah memang saudari bisa memastikan atau bisa menyatakan oh ini memang korban kecelakaan atau tidak bisa? Tidak. Tidak bisa ya. Memang ini hanya ada luka-luka tapi nggak tahu lah ya seperti apa. Oke, kemudian berarti waktu kejadian itu memang saudari berdua juga tidak pernah ada di situ ya, nggak ngelihat kecelakaan itu Enggak, ya? Pak. Cuman mendengar dari telepon ada kecelakaan, kemudian melihat ke rumah sakit kondisinya ya sepertinya luka-luka tapi nggak tahu juga ya, Iya. apakah itu kecelakaan atau bukan. Iya. Cukup yang mulia. Ya. Dari pemohon, Saka Tatal, bagaimana keterangan dua orang saksi ini? Benar semua? Benar semua atau salah semua? Benar semua atau tidak? Ya, ini keterangan dari. Ya, sebentar, tolong kuasa hukumnya, kasih tahu ya. Jadi yang diterangkan oleh dua orang saksi ini, ya, yang Saka dengar ya, benar semua atau salah semua, atau sebagian benar atau sebagian salah? Benar semua Bu. Benar semua atau nggak tahu? Ya kalau itu saya kan sebenarnya nggak tahu Bu. Oh, nggak tahu berarti kan ada di Karena dalam. dia cerita di rumahnya, itu dia cerita di rumahnya, nggak tahu berarti. Kan nggak tahu Bu. Kalau Iya, Saka nggak kan ada tahu. di dalam. Iya, Kalau iya, dia iya. ngomong apa kan Saka nggak tahu. Iya. Dia kayak gimana kondisi di luar Iya. seperti apa. Oke, udah ya. Terima kasih ya keterangannya. Ini KTP-nya silakan ganti. Saksi berikutnya. Terima kasih.